Ada satu hal yang perlu kita perhatikan hari-hari ini, bahkan sangat penting untuk memberikan perhatian khusus, yaitu bagaimana kondisi rohani kita hari-hari ini. Pasca COVID-19, kita masih berada di rumah kita masing-masing, kita belum mengikuti ibadah secara langsung atau onsite, kita masih mengikuti ibadah secara online. Dan saya percaya ini akan memberikan dampak bagi pertumbuhan rohani kita hari-hari ini, karena kita tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Karena itu penting sekali bagi kita untuk bagaimana kita bisa mendorong diri kita, bagaimana kita untuk bisa mengajak diri kita sendiri untuk supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau bicara tentang persoalan, berbicara tentang tantangan, berbicara tentang tekanan-tekanan, kita bisa bergambar pada gereja mula-mula. Bagaimana pertumbuhan rohani pada gereja mula-mula atau gereja pada abad pertama. Di mana ketika Yesus terangkat ke surga, kemudian Yesus menyuruh mereka menunggu di loteng Yerusalem dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dan gereja mulai berkembang pada saat itu. Tetapi kita lihat tidak baik suasana gereja pada saat itu. Mereka mengalami begitu banyak sekali persoalan, begitu banyak sekali tantangan, pergumulan hidup, tekanan, bahkan penolakan di mana-mana. Gelombang permasalahan itu begitu kuat terjadi pada zaman itu. Bahkan kita lihat dari sejarah mencatat rasul-rasul banyak yang mati syahid pada saat itu. Ada yang dilempar dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati, yaitu Stefanus. Ada yang disalibkan kepala di bawah, ada yang digergaji, ada yang digoreng, ada yang dianiaya begitu brutal sehingga mereka mengalami yang namanya mati syahid. Tidak hanya mereka, di kalangan orang-orang Kristen pada zaman itu, dari pemimpinnya sampai kepada jemaat pengikutnya, mereka mengalami begitu banyak sekali tekanan, persoalan. Tapi menarik sekali untuk kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan rohani pada saat itu begitu luar biasa. Kenyataannya sampai hari ini kita masih ada, atau kegerakan rohani kekristenan sampai hari ini bertumbuh dengan luar biasa. Di abad pertama banyak tekanan. Nah, ini menarik. Apa yang menjadi rahasianya yang perlu kita pelajari dan menjadi contoh dalam kehidupan kita hari-hari ini. Meskipun kita berada dalam situasi yang dirumahkan, tidak bebas bergerak atau belum bebas bergerak. Tapi itu tidak boleh menghambat pertumbuhan rohani kita. Tidak boleh menghambat kondisi rohani kita bertumbuh dengan baik. Jangan sampai seiringnya dengan kita di rumah, ibaratnya di lockdown atau di PSBB, rohani kita pun ikut turut terlockdown karena kondisi ini. Sebab itu kita perlu sekali untuk memperhatikannya. Mari kita belajar tentang firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya bacakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita lihat ujian ini memang akan menjadi bagian dari kehidupan kekristenan. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian dan persoalan. Karena itu yang akan menentukan kualitas kerohanian kita sebagai pengikut Kristus. Kalau orang menjadi orang Kristen dan hanya ingin hidup enak saja, hanya ingin hidup nyaman saja, itu akan menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, bagaimana kualitas kekristenan dia. Karena firman Tuhan mengatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang atau kehidupan rohani masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi
Penting sekali bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Sama seperti kehidupan gereja mula-mula atau gereja pada abad pertama. Mereka tetap bertumbuh mekar walaupun di masa yang sukar. Mereka tetap terus berkembang dengan pesat walaupun di tengah-tengah tekanan gejolak yang begitu luar biasa. Sebab itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap membangun kehidupan rohani kita walaupun kita berada di rumah. Tidak membuat secara serta-merta membuat itu kemudian kita lalu surut atau mengalami kemerosotan di dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita perlu rajin di rumah. Baca Alkitab, seperti ada siaran online seperti ini didengarkan, ikut ibadah. Jangan kita menjadi orang yang kemudian kita pasif, tidak mau aktif di dalam kerohanian kita ya diam saja di rumah, kita menjadi orang yang malas dan sebagainya. Itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang tidak baik atau pengaruh yang buruk dalam kehidupan rohani kita. Dan kita sudah berada pada titik akhir zaman di mana memang masa penyaringan gereja, masa penyaringan kehidupan orang yang ikut Tuhan itu sedang terjadi hari-hari ini. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada kita pada kesempatan ini. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Seperti yang terjadi pada gereja mula-mula. Mereka begitu bertahan walaupun tekanan, persoalan, intimidasi, penolakan, aniaya di mana-mana terjadi. Tapi mereka tetap bertahan dengan begitu semangat. Aniaya tidak membuat mereka berhenti percaya Tuhan atau melangkah di dalam Tuhan. Aniaya bahkan mati syahid tidak membuat pergerakan gereja Tuhan pada saat itu atau kekristenan berhenti pada saat itu. Tapi semakin bertumbuh dengan luar biasa. Ada dua hal yang saya soroti dalam firman Tuhan yang dimiliki oleh gereja mula-mula pada saat itu. Yang pertama yang dimiliki oleh mereka adalah iman yang teguh kepada Tuhan. Memiliki iman yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan. Ya, ini memang menjadi satu hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Jadi ada hal yang bersifat fundamental yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman. Iman itu sangat fundamental, sangat mendasar dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi iman itu tidak hanya pada batas pengertian kita hari-hari ini. Ya, iman itu ya berarti kita beriman, percaya kepada Tuhan. Iman itu ya artinya kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Dia sanggup menolong saya, Dia sanggup memberkati saya, Dia sanggup mengangkat hidup saya di tengah-tengah kesulitan. Itu iman. Tidak hanya sampai sedemikian. Iman itu memiliki satu penjelasan yang begitu luas dalam kehidupan kita. Iman bukan hanya sekedar pintu gerbang di mana kita kenal Tuhan, tapi iman itu yang benar-benar membuat kita dengan Allah menyatu dalam jiwa raga kita. Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita karena iman itu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan iman itu yang akan membuat kita tetap bertahan walaupun mengalami situasi seperti saat ini. Di lockdown, di PSBB, di isolasi dan sebagainya. Kalau kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh di hadapan Tuhan, itu tidak akan membuat terjadi kemerosotan di dalam kehidupan rohani kita. Kita tetap akan menjadi satu jemaat, satu gereja yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak ada di tempat ibadah atau di gereja. Itulah iman. Bicara tentang iman itu melibatkan dua hal dalam hidup kita. Melibatkan pikiran dan melibatkan perasaan. Melibatkan pikiran dan perasaan. Jadi di dalam pikiran kita itu kita benar-benar berpikir dan membayangkan betapa Allah itu maha dahsyat. Dan melalui iman itu maka kita bisa menyatu
dengan Tuhan. Melibatkan perasaan. Perasaan itu bukan berarti bicara tentang sesuatu yang bersifat melankolis. Tapi perasaan itu kita merasakan bagaimana kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita melalui yang namanya bingkai iman. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan kita menyatu dengan Tuhan. Tidak perasaan yang kalut. Perasaan yang takut oleh situasi yang ada. Bukan pikiran yang cemas. Pikiran yang berpikir hari esok kita mau ngapain, mau makan apa, mau kerja apa. Bukan pikiran itu. Tapi pikiran di sini yang dimaksud adalah pikiran dan perasaan yang menyatu dengan Tuhan. Di mana keterlibatan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dia terlibat dalam segala hal dalam hidup kita. Itulah yang namanya iman. Dan itu bersifat fundamental. Jangan sampai iman itu terganggu atau tergoyahkan dalam kehidupan kita. Karena itu bersifat prinsipil, fundamental, bersifat penting atau mendasar dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman itu tidak boleh goyah. Iman itu tetap semakin bertumbuh dengan luar biasa dalam hidup ini. Itu yang dimiliki oleh kekristenan pada gereja abad pertama atau gereja mula-mula. Sehingga kita lihat perkembangan begitu luar biasa terjadi. Sampai memasuki pada dekade atau era abad pertengahan, kekristenan di sana dicatat di dalam Alkitab itu mereka mulai diakui di mana-mana. Mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat dan pemerintahan atau kekaisaran Romawi pada saat itu. Jadi kita lihat, kita perlu memiliki satu iman yang kuat. Percayalah, ada istilah yang kita tahu bersama di negeri kita ini. Habis gelap, terbitlah terang. Kita percaya bahwa Tuhan akan menerbitkan cahaya terang dalam kehidupan kita. Itu iman. Jadi perhatikan rohani kita hari-hari ini. Apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan atau iman kita mulai bergeser kepada hal-hal yang bersifat tidak kekal, bersifat sementara. Apakah kita mulai memindahkan iman kita kepada bukan kekekalan, tetapi mulai memindahkan iman kita kepada rayuan, kuasa kegelapan, mulai tertipu oleh pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Kita mulai memindahkan iman kita. Oh, dalam situasi seperti saat ini sangat gampang sekali iman kita tertukar atau ditukarkan kepada hal-hal yang lain. Bisa jadi. Karena itu hati-hati, kita harus mempertahankan garis kita untuk tetap mengarahkan pandangan mata kita hanya kepada Yesus Kristus. Itu bersifat fundamental. Penting sekali dalam kehidupan kita. Rohani ini harus diperhatikan dengan baik. Makanya dikasih makan tiap hari. Dengan cara apa? Berdoa, baca firman Tuhan. Dengerin khotbah-khotbah. Kita sudah melakukan siaran terus. Seperti saat ini sedang dalam suasana siaran online, YouTube. Ya, didengarkan dan kemudian diresapi, dan kita tidak hanya sekedar mendengarkan dengan dua telinga kita dan melihat dengan dua mata kita saja, tapi hati dan pikiran kita tutup. Tidak bisa. Kita harus membuka semuanya untuk memberikan tempat bagi firman Tuhan di hati kita, di pikiran kita, supaya iman kita tetap semakin kuat di dalam Tuhan, rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, masih bagian yang pertama tadi ya, tentang iman. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita lihat ya,
Iman itu menjadi landasan utama dalam pengharapan dan kasih. Karena dikatakan ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi iman itu benar-benar memiliki atau menjadi satu fondasi utama dalam kehidupan kita ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi penting sekali kita tetap beriman di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Jangan luntur iman kita. Jangan kendorkan iman kita. Iman kita harus semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu pertumbuhan kekristenan itu tidak boleh hanya dipusatkan atau bertumpu pada kegiatan ibadah di gereja. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada pelajaran yang perlu kita pahami bersama ketika kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Hari-hari ini sudah memasuki 7 bulan kita berada pada situasi lockdown karena Corona. Kita tidak pernah berpikir atau tidak pernah memikirkan sebelumnya peristiwa ini akan terjadi. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita dan menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita tetap terus di dalam Tuhan walaupun situasi seperti ini. Kalau kita mengalami yang namanya kelunturan rohani, kelunturan iman, itu berarti kita hanya melandaskan iman dan pertumbuhan rohani kita di gereja saja. Ketika tidak ada gereja, tidak ada ibadah langsung, semua luntur, semua selesai. Ini menjadi ujian. Karena itu mari kita terus tumbuh kembangkan rohani kita, tumbuh kembangkan iman kita di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Yang kedua, hal yang bersifat fundamental di tengah-tengah situasi seperti saat ini, mengalami kondisi seperti saat ini. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam diri kita adalah bicara tentang apa? Ketaatan atau ketekunan. Ketaatan dan ketekunan. Kalau kita kembali pada sejarah tentang pertumbuhan gereja pertama, gereja pada abad pertama, gereja mula-mula, di tengah-tengah situasi yang begitu sangat mengenaskan mereka pada waktu itu, ada satu hal yang perlu kita lihat di mereka. Tadi yang pertama mereka beriman, dan yang kedua yang mereka miliki adalah apa? Mereka memiliki ketaatan dan ketekunan yang teguh di hadapan Tuhan. Tidak mereka meninggalkan Tuhan sekalipun dianiaya, ditolak, bahkan dibunuh, mereka mati syahid. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ada satu kepercayaan yang kuat dalam hidup mereka, bahwa kalau mereka mati pun di balik dari kematian ada kehidupan kekal yang sedang menantikan mereka. Mereka hidup di dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi yang paling penting adalah apa tadi? Yang kedua ini adalah ketaatan atau ketekunan. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dijelaskan dan ditekankan begitu luar biasa. Dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Di garis bawahi dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan. Ini dicatat dalam kitab Wahyu. Kita tahu bersama kitab Wahyu itu membahas tentang akhir zaman. Membahas tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Membahas tentang peristiwa akhir zaman. Gempa bumi. Ya kan, antikris dan sebagainya. Itu hal-hal yang mengerikan. Kalau kita melihat atau berkaca pada Wahyu 14 ayat yang ke-12 ini, kita bisa lihat di sini, maka ini menjadi titik penting dalam firman Tuhan ini. Kita bukan tidak peduli terhadap akhir zaman, itu pasti akan terjadi. Kita bukan tidak mempedulikan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ketika binatang itu keluar, ya kan, meterai-meterai dibuka, terjadi gempa bumi, kelaparan dan sebagainya, peristiwa yang mengerikan terjadi pada akhir zaman. Kita bukan tidak concern ke sana, bukan tidak peduli terhadap hal itu. Tapi firman Tuhan mengatakan yang paling terpenting adalah ketekunan. Kalau bahasa sehari-hari saya mengatakan begini, ya sudahlah, pokoknya yang penting kita adalah tekun di hadapan Tuhan. Pokoknya kita tekun, kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Goncangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang penting kita apa? Taat atau tekun kepada Tuhan. Karena itu kunci utama. Dan itu yang dialami oleh gereja pada abad pertama. Dengan ketekunan dan ketaatan itu membawa mereka kepada kemenangan.
Kalau kita tekun dan taat, kita pasti akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini contoh ya, contoh tentang ketaatan. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini menggambarkan atau menceritakan tentang ketekunan ketaatan Yesus. Dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi ketaatan itu tidak hanya ketika kita hidup. Sampai mati kita taat di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus taat sampai mati. Ketaatan itu tidak memiliki batasan waktu. Batasan waktunya ya kalau sudah mati. Tapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita masih bernafas, kita perlu taat kepada Tuhan. Jangan berhenti dari ketaatan kepada Tuhan. Itu hal yang fundamental dalam kehidupan kerohanian kita. Untuk kita bisa melihat bagaimana rohani kita hari-hari ini. Masih taatkah kita Bapak Ibu? Masihkah kita taat di rumah, walaupun di rumah masihkah kita taat dengan Tuhan? Masihkah kita menggebu-gebu dengan Tuhan? Masihkah kita tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Atau kita mulai menggerutu hari-hari ini? Atau kita mulai ngomel hari-hari ini? Kita mulai mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita mulai mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan? Masih taatkah kita? Saya berharap kita masih taat. Dan tetap taat di dalam Tuhan. Ketaatan, ketekunan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perhatikan hal-hal yang bersifat fundamental dalam hidup ini. Jangan arahkan pandangan mata kita kepada perkara duniawi, kepada perkara jasmani. Jangan. Yesus pernah mau dipengaruhi atau mau diputarbalikkan oleh iblis ketika dia selesai puasa. Dia mau menyuruh supaya Yesus itu menyembah iblis dengan memberikan kemuliaan dunia. Tapi dia tidak terpengaruh. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi hari-hari ini. Ini menjadi tantangan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Bagaimana kita orientasi rohani kita hari-hari ini? Apakah orientasi rohani kita ada pada Kristus atau kepada hal-hal yang bersifat duniawi? Itu penting Bapak Ibu. Kita harus mengambil satu langkah, satu sikap dalam kehidupan kita. Satu sikap yang penting dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, iman saya, ketaatan saya, ketekunan saya tidak akan bergeser pun satu langkah pun kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap taat, tetap setia, tetap loyal kepada Tuhan. Dan percayalah sepercaya-percayanya kita kepada Tuhan. Keadaan kita akan dibalikkan oleh Tuhan. Dari kesulitan yang sesulit-sulitnya hari-hari ini, kita akan dibuat menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yoel, orang yang mencucurkan air mata, menangis, menabur benih sambil mencucurkan air mata, kita akan pulang dengan bersorak-sorai. Kita belajar firman Tuhan yang baik hari-hari ini. Perdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Hal yang fundamental. Untuk apa? Mempertahankan kondisi rohani kita. Jangan tergerus oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita mungkin gak sadar hari-hari ini kita mungkin sudah mulai terbawa oleh keadaan situasi yang terjadi. Rohani kita mulai semakin mengalami kemerosotan hari-hari ini. Kita mulai tidak peduli dengan Tuhan. Lebih banyak kita mempedulikan apa yang akan terjadi hari esok. Kita mulai pikir segala hal, segala cara dalam kehidupan kita untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga rohani mulai tidak tumbuh, mulai stagnan dan cenderung turun. Hati-hati. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Kalau ada yang mulai tidur secara rohani hari-hari ini, tidur secara iman hari-hari ini, yuk bangun. Bangun dan kita mulai memandang kembali kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita yang akan membawa kita keluar dari kesulitan ini kepada kemenangan yang luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.